Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat, para tabi'in dan tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Mahmud Ridho BA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih di Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia, merupakan suatu kesyukuran bagi kita semua di hari yang ke-25 masuk ke 26 ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat ibadah di bulan Ramadan. Karena kalau kita lihat di masjid manapun mulai terjadi banyak kemajuan di saf-saf kita khususnya. Tapi tidak apa, semoga kemajuan ini berpindah ke masjid yang lain, bukan berhenti tapi pindah. Salawat beriringkan salam, berbalutkan barakah, berbungkuskan doa, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam ke-26, yang mana ini termasuk dalam salah satu komponen atau personil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang mana seringkali 10 malam terakhir ini dijadikan sebagai patokan di mana seorang muslim harus mencari Lailatul Qadar. Kalau kita bahas sedikit spesifik hadisnya, ada yang bilang di 10 malam terakhir plus malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Angka-angka ini merupakan salah satu bentuk motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita umatnya bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kalau misalnya di surat Al-Qadar
sering banget kita baca. Bahkan tadi kalau nggak salah imamnya juga baca itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, malam Al-Qadar itu lebih mulia, lebih baik adanya daripada 1000 bulan. Lebih baik ya Pak, bukan sama dengan. Jadi kadang-kadang ada yang mengartikan ketika dapat malam Lailatul Qadar 1000 bulan nggak usah ngapa-ngapain gitu. Padahal enggak. Tapi dia lebih baik daripada itu. Kalau dikalkulasikan dengan kalender kita 1000 bulan kurang lebih kalau digenapkan 83 tahun. Dan jarang sekali umat Nabi Muhammad, khususnya kita di akhir zaman, itu yang sampai umur segitu. Karena idealnya umatnya Nabi itu kisaran 60 sampai 70. Mohon maaf kalau ada yang lebih. Itu berarti sudah masuk bonus. Kita patut banyak bersyukur. Karena sebaik-baik orang, salah satunya adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, baik pula amalannya. Sebaliknya, ada yang dipanjangin umurnya, tapi isinya tidak sebaik yang dibayangkan. Dia jadi kebalikan yang pertama. Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya, tapi tidak dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, malam Lailatul Qadar ini identik sekali dengan malam diturunkannya Al-Quran. Kalau mau nyari, kata Nabi, di malam-malam ganjil, besok tepatnya kurang lebih. Dan banyak sekali dalil yang menyiratkan bahwa walaupun kebanyakan itu dhaif, kebanyakan itu menunjukkan di malam ke-27. Wallahu a'lam. Tapi di Indonesia, nuzulul Quran jadinya tanggal 17. Biar cocok sama hari kemerdekaan. 17 Agustus, 17 Ramadan. Padahal kalau misalnya di hadis Nabinya di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Wallahu ta'ala a'lam. Maka perlu kiranya kita kulik kembali. Apa sebetulnya yang Allah inginkan dari kita sebagai seorang muslim dalam berinteraksi, beribadah khususnya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, dan di ayat lainnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai bentuk pengingat hidayah bagi para manusia dan jadi pembeda. Pembeda ini perlu kita garis bawahi, Pak. Karena suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda, Mathalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Perumpamaan seorang muslim, seorang mukmin yang membaca Al-Quran, mengkajinya, tadarusnya, menghafalkannya, serta mengamalkannya seperti buah utrujjah. Kayaknya pernah dibahas ini mungkin sama ustadz-ustadz sebelumnya. Tahu buah utrujjah nggak Pak? Katanya kalau dikiaskan sama buah yang sering kita lihat itu bentuknya seperti buah jeruk. Tapi wangi. Wangi buahnya ketika dimakan enak rasanya. Manis. Seperti itu kira-kira perumpamaan mukmin yang mengkaji, membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran. Wangi dia, plus memang enak rasanya. Wa mathalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali at-tamrah. Sementara seorang mukmin yang enggak baca Quran, enggak ngaji dia, enggak tilawah, enggak menghafal,
dan gak berupaya untuk belajar Al-Quran, itu seperti kurma. Kalau ini insya Allah hidangan sunnah, kalau misalnya kita buka ya Pak ya. Kalau yang wajib itu gorengan. Ya, sunnahnya kurma, yang wajibnya gorengan. Seperti kurma. Kurma itu ada baunya nggak Pak? Kalaupun ada biasa aja, nggak yang wangi banget. Sampai sekarang saya belum nemu parfum wanginya kurma gitu, belum ada. Jadi enak rasanya kurma itu, manis dia, tapi nggak ada wanginya. Mukmin yang tidak mempelajari dan mengkaji Al-Quran, kurang lebih demikian adanya. Tetap manis karena dia di dalamnya punya keimanan, tapi kurang ada wanginya yang tercium oleh orang sekitar. Tapi sebenarnya ada yang lebih parah. 2 potongan hadisnya itu adalah untuk orang munafik. Mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, nanti ada lagi. Tapi fokus kita kepada yang mukmin tadi. Maka ketika kita sudah tahu demikian, hendaklah kita berupaya untuk selalu mendekatkan diri dan berinteraksi dalam Al-Quran. Karena Quran ini turunnya tidak mudah Pak. Kalau di Quran kesannya enak banget 1 malam turun. Tapi ternyata 1 malam turun itu hanya ke langit dunia, di Baitul Izzah dia. Ke langit bumi di salah 1 malam di bulan Ramadan. Kemudian turun kepada umat manusia lewat Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur, bertahap. Supaya kita yang mendapati dan mendengarkan serta mempelajari itu bisa mencerna dengan baik. Beda dengan kitab lain. Kitab Taurat itu kitabnya ke Nabi siapa Pak? Taurat Nabi Musa alaihi salam. Taurat itu turun dalam bentuk kitab langsung, 1 paket. Nih, Injil juga nggak jauh dari seperti itu. Tapi ketika Al-Quran, Allah jaga itu di Lauh Mahfuz untuk kemudian diturunkan, tapi nantinya ke nabinya tidak dalam bentuk fisik. Jadi Al-Quran nggak seperti yang kita pegang. Kemudian setelah itu diturunkan bertahap. Tapi karena akses ke alat tulis pada saat itu mungkin tidak semudah sekarang. Dan bahkan dalam suatu riwayat mengisahkan bahwa mayoritas sahabat Nabi itu buta aksara, ummi. Jadi tidak baca, tidak nulis. Ketika bisa baca tulis itu termasuk orang yang diperhitungkan cerdas, pintar. Walaupun bukan berarti yang nggak bisa baca tulis, nggak gitu. Tapi kemudian orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, Rasulullah tugaskan sebagai sekretaris beliau. Salah satunya adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, sekretarisnya Nabi, anak muda. Kemudian wafatnya Nabi adalah penutup turunnya Al-Quran. Jadi setelah Nabi nggak ada lagi ayat baru atau wahyu yang baru, nggak ada. Tapi masalahnya waktu itu Al-Quran hanya ada di rumah-rumahnya para sahabat dan itu terpencar. Ada yang sahabat pernah nulis mungkin di pelepah kurma atau di potongan papan gitu, di lembaran-lembaran yang nggak semuanya punya. Jadi nanti sahabat A punya potongan yang ini, sahabat B hafal yang ini. Kadang nggak ditulis tapi dihafal gitu. Kemudian itu situasinya berlanjut sampai zaman khilafah Abu Bakar. Zamannya Khalifah Abu Bakar itu terjadi peperangan antara mukmin dan murtadin. Murtadin adalah orang yang kembali kepada kekafiran.
Kalau nggak salah nama perangnya adalah Al-Yamamah, perang Yamamah. Di perang ini banyak sekali sahabat penghafal Al-Quran yang wafat. Melihat hal itu, Umar bin Khattab berinisiatif usul ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Khalifah, inni ara an tajma'al Quran. Kayaknya saya usul deh, kalau misalnya Quran dikumpulkan jadi satu, gimana? Kira-kira Abu Bakar setuju nggak, Pak? Enggak. Gimana kamu melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi? Kata Abu Bakar. Dan Nabi nggak pernah memerintahkan kita untuk melakukan itu. Umar berdalih, huwa wallahi khair. Demi Allah ini kebaikan. Terus dibujuk Abu Bakar sampai akhirnya Allah bukakan hatinya Abu Bakar. Terenyuh hatinya, oke, bismillah kita kumpulkan Al-Quran. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan sekretaris Nabi. Salah satunya tadi yang kami sebutkan, Zaid bin Thabit. Disampaikanlah kepada Zaid bin Thabit sebagai kepalanya, kepala proyeknya kira-kira. Ya Zaid, ini ara anta jama'al Quran. Sama, Zaid melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar waktu pertama kali dikasih tahu oleh Umar. Diberikan ide oleh Umar. Enggak. Sama. Tapi Abu Bakar juga melakukan hal yang dilakukan oleh Umar sampai akhirnya Zaid bin Thabit tersentuh hatinya, bismillah kita kumpulkan Quran. Selesai sampai situ? Enggak, ternyata. Terkumpul Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian diletakkan di rumah salah satu istrinya Nabi, anaknya Umar, Hafsah binti Umar. Dijaga Al-Quran di sana. Pas zaman Umar aman. Tapi ketika masuk zaman Uthman, Islam itu makin luas tempatnya. Ketika ada yang datang ke Mekah untuk berhaji dan umrah, kemudian saling mengimami ketika sholat. Loh, kok beda bacaannya? Gimana ini ceritanya? Dilaporkan itu kepada Khalifah Uthman bin Affan yang sangat terkenal dengan kedekatannya dengan Al-Quran. Akhirnya beliau buat kebijakan, sini mushaf yang dari setiap daerah kita kumpulkan ke sini, kita satukan, kita sepakati yang ini. Akhirnya satu mushaf diperbanyak gitu kira-kira, kemudian yang lainnya itu tidak dipakai lagi. Itu kenapa Al-Quran yang datang kepada kita biasanya disebut dengan Rasm Uthmani. Rasm Uthmani, karena memang itu di zamannya Uthman bin Affan. Kebayangkah kita, andai kata saat itu Abu Bakar tidak setuju untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan Uthman tidak berinisiatif untuk menyatukannya supaya tidak beda-beda. Sulit kita mungkin baca Al-Quran. Tapi mungkin bahkan sekarang Al-Quran kita di rumah banyak. Susah payah dikumpulkan oleh para khalifah. Tapi kadang kita hanya menjadikannya sebagai pajangan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Quran yang ada di rumah, Pak, Bu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang namanya mempelajari itu dari mulai yang paling bawah, bacanya. Kalau nanti sudah bisa bacanya, memahaminya, sudah paham, baru kita menghafalkannya, tadabburnya. Kalau sudah kita amalkan, baru masuk ke langkah yang kelima, kita ajarkan. Kalau seperti itu interaksi kita terhadap Al-Quran, insya Allah adem, Pak. Karena mungkin kalau kita beli sesuatu, handphone, televisi, alat elektronik, biasanya akan disertakan dengan guidebook. Ini buku panduannya. Betul ya Pak, Bu? Begitu pula ketika Allah menganugerahkan kehidupan ini kepada kita.
Kata Allah, Al-Baqarah ayat 2 sering kita baca, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Itu sebagai petunjuk. Jadi kalau ditanya, ini bingung banget hidup ini sekarang. Kok begini salah? Kita berupaya benar, kok disalahkan. Saat kita salah malah dianggap benar. Mungkin kita sudah mulai keluar dari rel yang Allah tuliskan dan cantumkan dalam buku pedoman hidup kita yang Allah berikan bernama Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Ramadan kali ini jadi momentum bagi kita untuk terus mengkaji. Gak hanya putus di Ramadan. Ramadan mungkin bisa 1, 2, 3 kali khatam. Semoga nanti di bulan selanjutnya, Syawal, yang notabene-nya adalah artinya peningkatan, kita dapat meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Tidak putus sampai Ramadan saja. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah kita hamba Allah, hamba Rabbnya Al-Quran, hamba Rabbnya Ramadan, bukan hambanya Ramadan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Al-afu minkum wal afu minnakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.